warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pintu Misteri. Kali ini Pintu Misteri akan membuat misteri permainan lato-lato. Apa sih itu permainan lato-lato? Disimak dan baik-baik. Jangan lupa ya dibunyikan lonceng notifikasinya, di subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan kali ini kita akan membuat misteri juga. Tontonlah sampai habis, jangan di skip, tonton sampai habis biar nggak keliru, biar nggak ada salah pahaman. Mari kita disimak dan berbaik. Hanya menggunakan ini aja, membahas misteri, akan terpecahkan misteri permainan yang lagi viral, permainan lato-lato. Ada apa dan ada misteri apa di permainan lato-lato? Simak dengan baik-baik. Mari kita pembahasan ke topiknya, teman-teman. Permainan lato-lato yang lagi viral kali ini, saya mendapatkan gambaran permainan lato-lato itu ada sebab, ada kemungkinan ada efek sampingnya. Apakah efek sampingnya itu bahaya? Kalau di gambaran saya, permainan lato-lato efek sampingnya itu benar-benar bahaya, karena permainan lato-lato itu dari bahasa Amerika Latin. Lato-lato itu adalah bom. Kemungkinan di gambaran saya ada perang besar di negara Eropa dan Asia. Permainan lato-lato, di balik permainan ini ada perang besar di antara suatu negara, dua negara, antara Rusia dan Ukraina, antara Rusia dengan Amerika akan pecah dan perang saudara. Di gambaran saya, perang lato-lato kemungkinan ada besar-besaran antara Israel melawan Eropa. Di sana saya mendapatkan gambaran Eropa melawan Israel. Kemungkinan Israel akan perang dengan Eropa. Kemungkinan lato-lato ini akan membahayakan semua negara, karena negara di Eropa dan sebagainya, lato-lato itu ada benturan, karena lato-lato ada bola yang dibentur-benturkan. Kemungkinan di suatu saat negara Eropa dan Asia akan ada bentur-benturan, karena aku mendapatkan di gambaran saya dua negara akan dibentur-benturkan dengan kelompok negara lain. Kemungkinan ini lato-lato ya. Aku mendapatkan ya, gambaran lato-lato itu ada musibah yang besar ya, bencana yang besar di suatu saat. Di tahun 2023 ada perang besar juga, dan satunya lagi adalah fenomena alam yang sangat mengerikan dan bencana-bencana yang mengerikan di Indonesia maupun luar negeri juga ada di sini. Lato-lato 2023 adalah kemungkinan perang-perang besar yang di suatu saat akan terjadi. Ini lihat tuh, saya lagi ini lato-lato adalah membawa petaka ya, karena lato-lato membawa petaka. Banyak sih lato-lato di era sekarang 2023, lato-lato masih gencar-gencarnya, masih ada permainannya. Suatu saat ini lato-lato akan membahayakan semua negara, karena lato-lato kan benda yang dibentur-benturkan. Dalam gambaran saya, kalau lato-lato itu masih terus-menerus, benda-benda itu terus-menerus masih dimainkan terus-terusan, suatu saat negara-negara Indonesia maupun Eropa maupun Asia akan terjatuh-jatuhnya perang-perang besar-besaran. Ada perang saudara maupun perang suku, dan sebaliknya kemungkinan ada bom bunuh diri,
Kalau di gambaran saya, bom bunuh diri itu akan terjadi, karena bom bunuh diri itu akan terjadi di Indonesia seperti Jakarta dan sebagainya. Aku merasakan ada bom bunuh diri dengan mati 2 orang dan berceceran darah dan usus-ususnya jebol. Di lato-lato ini saya mendapatkan ada gambaran bom bunuh diri di tempat umum, ada 2 orang meledakkan bom dan banyak orang yang ketakutan, ada warga yang gembar-gembar, ada bom bunuh diri juga, dan disitu ada percecekan darah, dan disitu ada usus-usus yang keluar dari tubuh karena di ledakan bom ususnya berceceran, darahnya berceceran, orangnya udah mati. Polisi pun banyak di situ, warga-warga pun juga heboh di situ. Suatu saat mungkin ada bom bunuh diri juga di sini. Satu saya ada bom bunuh diri. Permainan lato-lato mungkinan ini yang saya dapat dari gambaran saya adalah perusakan ekonomi, perusakan globalisasi, dan perusakan kapitalisme. Karena lato-lato ada permainan kapitalisme. Kapitalisme itu permainan dari Amerika Latin yang ingin ambisi untuk memperbudaki hak asasi kemanusiaan. Karena hak asasi kemanusiaan di negara-negara besar Eropa itu masih kritis ya, karena hak moralisme, hak asasi manusia itu jadi kurang, karena kemanusiaan dan moralisme itu di negara suatu Eropa, moralisme itu sudah hilang karena moralisme itu sudah dilenyapkan di negara Eropa. Jadi yang aku dapat gambarnya ini, karena moralisme di Eropa dengan kebanyakan orang Eropa ya sekarang sudah nggak normal ya, karena orang Eropa nggak normal kembali, nggak seperti dulu normalnya, sekarang malah jadi gila karena orang Eropa ini sukanya sama si Eropa ya. Saya nggak menyebutkan nama aslinya itu apa, aslinya apa, karena ada banyak kaum yang nggak jelas itu banyak di Eropa. Jadi moralisme Eropa itu hilang semuanya, moralisme kemanusiaan dan kejiwaannya udah nggak nyambung lagi. Jadi kejiwaannya udah rusak. Di negara Eropa banyak moralnya udah hilang, kejiwaannya pun hilang. Ya negara Eropa ya kan kejiwaannya udah hilang semuanya karena lenyap, karena sekarang Eropa seperti Arab ya atau Maroko itu lebih ketat dengan budayanya Maroko, dan sekarang negara Maroko menjaga kultur budayanya agar daerah kota Maroko maupun negara Maroko lebih tentram dan damai, agar tidak dimasuki oleh kaum yang gak jelas apa itulah. Karena Maroko lebih bahagia di sini. Nah, saya tetap mendukung moralisme kemanusiaan yang lebih benar dan jiwanya biar jelas, biar kejiwaannya nggak jadi oleng gitu. Saya sebagai kultur budaya Nusantara tetap menjaga Nusantara tetap damai, biar Nusantara jadi lebih murni, biar nggak tergiur-giur oleh omongan radikal maupun omongan-omongan kelompok nggak jelas. Cukup sekian. Aku sih lebih mendapatkan lagi-lagi ya teman-teman. Saya mendapatkan satu lagi ya, dari gambaran lagi saya, perang udah dimulai dari Rusia teman. Rusia udah mulai perang lewat perairan, di kapal-kapal Rusia udah meluncurkan rudal-rudalnya, udah meluncurkan pasukannya udah diluncurkan semuanya, senjata-senjatanya dari Rusia.
Rusia kemungkinan menyerang lagi Ukraina, kemungkinan Ukraina akan hancur lagi. Ukraina, NATO, negara NATO juga akan dihancurkan oleh Ukraina. Kemungkinan ini yang terjadi. Negara-negara Eropa yang bermusuhan dengan Rusia, kemungkinan negara-negara tersebut hilang semuanya, hilang manusianya, tersisa nggak ada yang tersisa manusianya, kemungkinan sisa berapa persen, 40-50%, cukup itu. Cuman kalau manusia yang lainnya mungkin udah mati, tewas dan sebagainya, rumah-rumah atau hilang semuanya, ludes, dihancurkan oleh rudal-rudal maupun dihancurkan oleh bom atom juga mungkinan. Saya mendapatkan di sini Amerika dan Amerika dan Rusia akan perang besar juga. Amerika melawan Rusia akan gempar-gemparan, perang melalui udara dan perang melalui perairan. Di sini juga ada Australia lagi menyerang Indonesia. Indonesia nggak akan lengah melawan Australia karena Australia lagi tetap menyerang lewat perairan laut Indonesia. Laut Indonesia akan dijajah kembali oleh Amerika melawan Indonesia karena Rusia akan membantu Indonesia mengusir Amerika dan mengusir Australia karena Australia lagi gempar-gemparnya bersatu dengan Amerika, bersatu dengan Cina untuk mengusir Indonesia di Laut Natuna. Karena Laut Natuna adalah milik Indonesia sepenuhnya, karena negara Australia yang negaranya jarang banget menyerang Indonesia, sekarang lagi menyerang Indonesia. Kemarin Australia menyerang Indonesia melalui udara. Kemarin kan Indonesia udah menang melawan Australia lewat udara. Sekarang Australia menyerang Indonesia kembali melewati laut Natuna, perairan Natuna. Tetap perairan Natuna sebagai markas kelompok-kelompok untuk menyerang negara Pancasila, menyerang Indonesia melalui perairan Indonesia. Australia nggak akan lengah karena Australia dibantu dengan Amerika Latin untuk mengusir Indonesia dari Laut Natuna, karena Indonesia tetap menggunakan tank dan menggunakan kapal-kapal perangnya untuk mengusir Australia di perairan Natuna. Cukup sekian dari kami. Mari kita berdoa dan mari kita gotong royong, jangan sampai kita lengah apapun itu cobaannya, jangan sampai kita tergiur oleh kelompok-kelompok radikalisme maupun kelompok-kelompok kapitalisme. Mari kita gotong royong dan sampai pecah belah umat, dan sampai pecah belah agama. Mari kita bersatu gotong royong. Next video kita akan membahas tentang isu-isu agama baru maupun isu-isu komunis atau isu agama baru lah ya. Next video kita akan membahas agama baru yang lagi viral. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Oke, pangestu sagung dumadi.